Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Al-Khalik dengan NIM 226500087. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan komputer Cross-Site Scripting atau XSS. Ini langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengenalan Cross-Site Scripting XSS, yang dimana adalah salah satu jenis serangan web yang memungkinkan penyerangan untuk menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam situs web yang terpercaya. Lalu untuk jenis-jenisnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Stored XSS, lalu yang kedua Reflected XSS, lalu yang ketiga DOM Based XSS. Bagaimana cara XSS bekerja? Yang pertama, penyerangan mengirim skrip berbahaya ke situs web target seperti dalam formulir, dalam komentar atau tautan. Lalu yang kedua, situs web menyimpan skrip. Situs web menyimpan skrip berbahaya tanpa memverifikasi atau mengesahkannya. Lalu yang ketiga, penggunaan mengakses skrip. Situs web dan skrip berbahaya dieksekusi dalam browser mereka. Lalu yang keempat, skrip melakukan tindakan. Bahaya terdapat mencuri informasi sensitif, mengubah konten situs web, atau melakukan tindakan berbahaya lainnya. Selanjutnya, dampak dan bahaya XSS terbagi menjadi 4, yaitu pencurian informasi, manipulasi situs web, serangan phishing, dan pengambilan alih akun. Yang dimana pencurian informasi ini seperti kredensial, login, informasi kredit, dan lain-lain. Lalu yang kedua, manipulasi situs web. Web dapat diubah, direduplikasi, atau dihapus, menyebabkan kebingungan atau kerusakan reputasi. Lalu serangan phishing, pengguna dapat diarahkan ke situs web palsu untuk mencuri informasi mereka. Lalu yang terakhir, pengambilan alih akun. Penyerang dapat mengakses akun pengguna dan melakukan tindakan ilegal. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul NIM 2265080. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Langsung saja, teknik pencegahan XSS, validasi input. Situs web harus memvalidasi semua input pengguna untuk mencegah skrip berbahaya masuk ke sistem. Yang kedua, encoding output. Keluaran situs web harus diencode dengan benar untuk mencegah skrip berbahaya dieksekusi. Ketiga, Context Operative Policy. JSP adalah mekanisme keamanan yang memungkinkan situs web untuk mengontrol sumber daya yang diizinkan untuk dimuat. Yang keempat, sanitasi data. Situs web harus membersihkan data input dari karakter berbahaya sebelum menyimpannya di server. Selanjutnya, alat deteksi dan mitigasi XSS. Yang pertama, web application firewall. WAF adalah perangkat lunak yang memeriksa lalu lintas web dan memblokir permintaan berbahaya yang berisi skrip berbahaya. Yang kedua, alat pemindaian keamanan. Alat pemindaian keamanan dapat mengidentifikasi kerentanan XSS dalam situs web dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Ketiga, static analysis tools. Analisis statik dapat mendeteksi skrip berbahaya dalam kode sumber situs web sebelum dijalankan. Yang keempat, dynamic analysis tools. Selanjutnya, contoh kasus XSS. Yang pertama, penyerang menyertakan skrip. Penyerang memasukkan skrip berbahaya ke dalam formulir komentar di situs web. Yang kedua, situs web menyimpan skrip. Situs web menyimpan skrip berbahaya di database tanpa memvalidasinya. Yang ketiga, pengguna melihat komentar. Kemudian keempat, mencari skrip data. Oke, untuk kesimpulannya di sini, XSS adalah ancaman keamanan yang serius dan harus ditangani dengan serius. Pengembang web dan administrator situs web harus menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi situs web dan pengguna mereka dari serangan XSS. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.